Nah sekarang kalau kita bicara apa yang Pak Mahfud dan Pak Ahok rasakan, Anda berdua kan cukup lama dalam pemerintahan ya. Pak Ahok ketika misalnya menjadi wagub dan lalu menjadi gubernur, seperti apa Anda melihat praktik penyalahgunaan dan korupsi itu Pak Ahok? Saya mulai di pemerintah itu di DPR di tingkat 2. Di Belitung? Di Belitung. Oke. Jadi saya mulai melihat di mana praktiknya itu. Jadi waktu nyusun anggaran saja, oknum di Pemda sudah bermain dengan orang luar, termasuk sama konsultan. Jadi pernah kejadian waktu itu, nggak sengaja gitu ya. Saya kok diatur siapa yang mau menang tender gitu. Dan waktu itu kan mereka berpikir semua pejabat kan pasti sama dong. Iya. Mau masuk ke sini kan pakai duit kan. Iya. Terus mereka buka, saya dengar, saya kaget juga. Ini kan dia yang menyiapkan semua sampai ini bisa disusun. Loh, kalau itu di pemerintah ada misalnya waktu penerimaan pegawai kan ada dibuat mau butuh insinyur, butuh apa, butuh apa. Dan mereka kan udah ada jurusan itu loh. Iya. Nah kenyataannya kenapa tiap kali pengadaan barang yang nyusun kok swasta? Aneh gitu loh. Artinya ada kompetensi orang itu mestinya ada di dalam gitu ya? Iya dong, berarti kan ada kongkali. Lalu karena dia yang nyusun bantu kasih data, dia diusahakan menang. Ya dia yang tahu duluan, orang tender susah kan. Nah di situ saya waktu itu belum ada LKPP. Saya potong, anggaran saya potong, nah saya panggil pengusahanya. Pengalaman saya begitu. Tentu pengusaha nggak suka. Tapi kita kan berkuasa. Jadi kalau pepatah kuno bapak saya bilang orang miskin susah lawan orang kaya, nggak menang. Yeah. Orang kaya jangan tantang pejabat, bangkrut. Jadi bapak saya bilang, jadi saya bilang sama pengusaha itu, proyek itu kan, saya nggak mau markup, kalian untung 20% saya tutup mata, wajar. 20%, nggak perlu kasih ke saya. Terus pada kan namanya oligarki kan begitu kan. Terus semua kan ini langsung paham-paham. Iya. Kalau kita nggak ikut tender mau apa? Saya langsung bisa baca otak pikiran mereka. Langsung saya bilang gini, lo jangan macam-macam sama saya juga pengusaha. Saya punya BUMD kan. Kalau kalian nggak mau kerjain ini semua saya sapu oleh BUMD saya. Dan BUMD saya pasti bisa kerjakan. Terus saya lihat mukanya masih kayak, lu coba aja. Saya bisa baca pikiran kamu, saya bilang. Jadi Bupati Belitung Timur bicara lah ya? Saya bisa baca pikiran kalian. Kalian pasti berpikir pegawai dari mana? Gua kasih tahu lu. Pegawai lu gua bajak 2 kali 3 kali gajinya. Nggak mungkin setia sama lu nggak ada proyek pasti ikut gua. Nah sekarang kalian tinggal pilih ya, mau kerjain semua jalan dan bagus, saya nggak mau ulang-ulang hotmiknya, atau saya ambil alih saya kerjain, lu bangkrut semua aset lu gua beli, nanti bank semua gua ambil alih, gua BUMD. Hebat. Aku gituin, Iya. takut pak. Takut ya. Makanya jalan di Belitung tuh mulus, Gitu ya? mulus semua hasilnya. Ini serius kok. Jadi sebetulnya tuh kita jadi penguasa itu ya, kalau mau tuh paling enak itu. Paling enak. Cuma memang paling enak tuh bukan jadi DPR kita pak, Iya. susah lah. Paling enak tuh jadi Pengambil kebijakan ya? Eksekutif. Ini jadi bupati, gubernur. Eksekutif yang benar, Iya. yang bersih, bikinin rakyat itu pasti. Makanya saya bilang ke Pak Mahfud, harapan kita tinggal di presiden sebenarnya. Kalau secara konstitusi ya. Iya. Kalau dia mau lakuin ini semua, ini betul-betul pasti bisa. Nah, belum lagi ngomong tambang pak, tambang nih pak, Iya, lucu nih, Pak. tambang. Ini korupsi ya. Korupsi itu macam-macam. Saya di dalam tuh saya jadi paham. Ini karena memang datang kan, misalnya contoh minta sawit, minta lahan sawit nih, bos. Biasa kan ada partner lokal, bos dari Malaysia lah dari mana datang, langsung nawarin gini. Pokoknya kalau Pak Bupati kasih izin, jangan khawatir Pak Bupati, kita siapkan CV-nya semua, PT-nya, Pak Bupati ditanamin 10%. Jadi kalau saya kasih izin 30.000 hektar, saya punya 3.000 hektar sawit nih. Yeah. Nanti dia diurusin, nanti kalau udah panen bisa hasilnya mungkin 1 juta per hektar, ya 3 miliar per bulan lah. Ya tiap bulan kita. Ya. Itu baru dari satu proyek ya, belum yang Ini lain ngomong ya? ini kan, ini ngomong korupsi cara gitu kan. Nah terus saya bilang rakyat aja nggak punya. Jadi ide saya waktu itu, tapi saya kan balik lagi ke pemerintah pusat kan Pak ya. Plasma itu banyak bohong, saya bilang. Inti plasma itu banyak bohong. Banyak pengusaha itu pakai nomini nama orang pegawai. Namanya saya usul waktu itu, saya punya cara yang betul-betul baik. Kita kan ngerti bangsa kita punya koperasi kan. Nah saya mendambakan tiap desa yang ada buka sawit, plasma itu adalah milik desa. Oke. Tepatnya koperasi desa. Jadi bukan merah putih, saya udah usul ini ada beda nih. Jadi beda nih. Dan belum muncul nama merah putih waktu itu Pak, baru sekarang. Maksud saya di koperasi desa, setiap orang yang berpenduduk KTP desa itu adalah anggota otomatis. Sehingga dia tiap tahun dapat dividen. Lalu bagaimana yang ngerjakan? Kan inti plasma cuma pakai nama doang. Nah perusahaan induk ini silakan kelola ini. Nah orang desa harus diutamakan kerja di situ. Kalau dia kerja di situ, dia dapat gaji plus dapat dividen. Dividennya. Dari sawitnya. Dari sawit. Nah sehingga akan kaya sama kayak Finlandia. Termasuk kayu. Iya. Kayu juga sama. Orang mau dapat izin kayu di desa ini silakan. Nanti kita tinggal bilang, misalnya hasil panen kayu itu atau dari panen sawit itu 10, saya nggak mau bagi untung saya bilang. Kalau bagi untung kamu bisa bohongin saya.
bisa bohong gitu Pak. Sama kayak kita punya toko kan. Iya, iya. Saya bilang orang kampung lebih pintar, ada toko pinjam dagang dapat revenue sharing kan. Iya. Nah yang saya tawarkan itu, misalnya Anda panen sawit di desa saya, yang bagian saya gitu ya, bagian desa itu 10 ton. Berarti mungkin 1 sampai 2 ton adalah milik desa. Yang kamu bisa beli dari orang desa, atau orang desa ini boleh jual sendiri. Sehingga tujuannya apa? Nanti desa-desa juga udah punya barang seperti ini, kalau dia ditekan harga, kita bisa patungan dengan BUMD atau dengan pinjam bank, bikin pabrik kelapa sawitnya. Karena tiap desa sudah punya. Masing-masing punya. Ada Iya. barang, Iya. bukan bagi duit loh. Iya, Saya iya. nggak mau bagi duit. Iya. Nah sama juga kayak tambang, karena kayak kayu. Anda mau potong kayu, kan ada aturan kayu. Orang desa pasti ikut awasin, nggak mungkin curi. Karena dia tahu ini kalau dia bisa potong 5 pohon, 1, 2, 3. Nggak mungkin potong 5. Kalau dia potong 3 ini kan berteduh untuk Muncul lagi. muncul lagi. Iya. Hutan kan cepat. Iya. Dan Indonesia untung, Finlandia bisa 70 Finlandia bisa tahun. begitu Pak, betul. Ya beda 70-90 Betul, tahun. lebih lama, lebih lama. Kita Kita 10 jauh- tahun, kita jauh lebih 20 tahun cepat, udah ya. jadi. Persis, Nah, persis. coba. Kalau sistemnya saya bilang, pengusaha mau potong kayu, boleh. Hasil panen berapa? 100.000 batang blok ini. 10%-nya adalah milik desa. Desa. Dia mau jual ke kamu wajib beli kalau dia nggak bisa jual, atau dia jual ke orang lain atau pakai untuk desa. Nah sehingga dengan cara orang desa pasti ngawasin itu. Karena semua orang desa tahu ini. Menjadi milik bersama gitu ya. Milik bersama. Pak Mahfud, Pak Ahok ini lagi bicara tentang praktek di desa, di Nah, nasional sama Iya, ini. iya. Nah, maksud saya bicara tentang praktek yang bahkan di kabupaten sudah ditemukan, Pak, Ya. gitu ya. Ini artinya menggambarkan bahwa betapa besarnya praktik korupsi itu. Pak Mahfud melihat bagaimana? Iya kan, saya katakan kalau di Indonesia ini semua lini itu korupsinya luar biasa. Oleh sebab itu, saya satu hal tadi yang menarik. Kata Pak Ahok sebenarnya kalau kita di eksekutif, apalagi jadi presiden, Nah, ini penting ya. apalagi jadi presiden, apapun bisa dilakukan di negeri ini. Presiden itu kekuasaan yang sangat besar. Nah, tapi sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi. Iya. Karena sudah terjadi di mana-mana. Kalau korupsi misalnya banyak di eksekutif misalnya karena tidak punya kenegarawanan seperti tadi sampaikan Pak Ahok. Sebenarnya di legislatif juga luar biasa. Karena di legislatif itu anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini. Ini misalnya mau nyusun APBN, saya anggota DPR, Anda bupati, Anda gubernur atau siapa, itu bisa pesan mata anggaran kepada saya sebagai anggota DPR. Pesan mata anggaran? Iya, tolong dipasang ini. Saya mau buat jembatan ini atau jalan dari sini ke sini. Ini berapa biayanya? Oke, biayanya 100 miliar misalnya. Nanti ini udah lama praktek ini. Anggota DPR itu bilang, oke, nanti saya masukkan ke dalam RAPBN. Uangnya belum saya masukkan. Tapi kamu bayar dulu 7%. Jadi 100 miliar itu. Bayar. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, korupsinya sudah ada. Nah, nanti ketika sudah jadi anggaran lagi, itu penunjukan rekanannya, macam-macam. Model korupsinya lain lagi tuh ya. Sama juga penegakan hukum juga begitu, dipesan gitu. Bahkan kalau di dunia hukum kan ada istilah sistem ijon di kalangan mafia. Kalau misalnya Pak Ahok punya kasus, sebelum masuk ke pengadilan itu sudah diatur tuh, polisinya disuruh begini, pasal begini nanti dipakai penyidiknya ini, ke kejaksaan lagi diatur lagi, dan seterusnya itu sistem ijon. Nanti hakimnya juga bicara gitu. Nah oleh sebab itu, saya merasa sangat prihatin akhir-akhir ini kan penangkapan. Kalau dulu mungkin penangkapan terhadap orang-orang di eksekutif saja, dan sekarang kan Termasuk kasus Nadiem itu. Iya, Itu kan sesuatu menurut saya itu salah di mana gitu. Prof. Iya, betul. Saya pikir ya. Ini soal profesionalisme. Kan menteri kan nggak pernah nyentuh Nggak pernah anggaran. nyentuh anggaran kan dia buat Kalau mau kena, kebijakan. kecuali dia nyuruh ya, atau terima duit ya. Iya. Nah saya tutup tadi yang soal tambang izin itu. Oke, lanjut boleh. Saya juga usul sama. Kenapa rakyat kita miskin di desa? Perusahaan tambang besar, mewah-mewah, punya bandara pesawat, kita gigit jari. Nah saya bilang, cara orang kampung dong yang paling kaya. Cara orang Bukan kampung. minta saham. Tanya sama orang warung Madura, paham dia betul. Bukan sama warung Madura. Ilmu orang Madura, Ini warung cara Madura. orang kampung kok. Saya punya lahan, sekarang properti juga sama. Anda punya restoran yang top ya. Saya punya tanah nih. Saya nggak mau sewain loh. Anda buka restoran di tanah saya, nanti dari penghasilan masuk 10% punya saya. Wajar dong. Ya, Nah ya. kenapa undang-undang minerba nggak mau diubah sih? Bilang. Nah, Seperti undang-undang migas dong. Iya. Lifting kan 15% punya negara. Ya. Yang Menteri SDM keluarin harga dong. Nah saya bilang gini, Anda mau tambang di kampung saya, desa saya. Ya sudah, tambang emas. Dapat 100 ton. Kalau 10%, berarti 10 ton punya Ya. pemerintah. Pertanyaannya, pengusaha mau nggak digituin minta 10-20%? Pemerintah nggak mau, siapa bilang? Yang terjadi itu nama oknum pejabat keluarganya punya izin semua, Iya. saham. Iya. Akhirnya nggak pernah mau kasih ke negara. iya. Coba migas kok bisa lifting minyak sama gas 15% punya negara. Itu saya bilang semua hutang lunas. Bayangin, kalau saya nggak mau ambil saham. Misalnya kita lagi ramai Freeport nih, Freeport. diperpanjang sampai selesai. Kalau saya, lo mau perpanjang sampai selesai, saya kasih.
Tapi setiap kali mineral yang lu angkat, 20% punya saya, negara. Di luar royalti yang lain. Kalau Anda bilang nggak mau, saya tenderin. Siapa yang mau? Pasti banyak yang Terus mau. kalau semua dikira kita nggak mau ya, Anda bilang nggak mau ya. Iya. Itu saatnya panggil BUMN kita. Iya. BUMN, lu buktiin, lu masih untung kasih negara 20%. Iya. Ini BUMN kita juga nggak beda sama swasta, Pak. Ya gimana cari duit, mudah suntik duit juga. Karena kita miskin. Coba kalau dengan cara ini ya, Pak. Saya jamin hutang selesai. Iya kan? Semua orang, misalnya Pak Mahfud presidennya, aku berani usul itu Pak. Bapak umumin sama orang. Kamu tinggal lapor sama kami, kalau satu keluarga penghasilan di bawah UMP di daerah kamu, lapor aja. Nanti listrik dibayarin, subsidi semua, Iya. pakai voucher digital, selesai Iya. Pak. Iya ya. Semua ditanggung Pakai ya? voucher. Pakai voucher. Begitu voucher sebulan, Anda nggak pakai, hangus. Kan gampang pakai voucher, Bagus. teknologi. Ya. Nggak bisa Anda jual. Menarik. Ya nggak? Jadi Iya, nggak ada lagi orang iya. curi bensin Iya, lah, iya, curi iya. solar lah, Iya. curi gas, nggak ada Iya, itu. iya, iya. Kesejahteraan masing-masing orang sudah bisa dijamin. Listrik gitu ya. 1.300 watt, udah subsidi berapa nggak usah bayar. Mana sih ada orang kelas menengah tahan 1.300 watt Pak? Ya. AC satu aja bisa jatuh turun tiap malam. Bisa kita ketik. Bahwa ada yang saya teruskan, Bapak bisa mengatakan bahwa rumusnya sebenarnya ada pada eksekutif di presiden Iya, gitu. iya. Dan kita tahu semua itu, bahkan pemimpin negara dimanapun saya kira tahu rumusnya itu, Pak.